menggetakkan gigi geragamnya dengan marah. Gadis ini sangat fasih, dia sama sekali tidak seperti teman lamanya yang pendiam. Dia pasti sudah gila karena sempat merasa mereka berdua mirip. Marlina tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan Alicia, jadi dia langsung berkata, "Bocah itu sangat terpesona kepadamu, sehingga dia tidak mungkin membantah apapun yang kau katakan. Aku tidak ingin berpanjang lebar denganmu mengenai hal-hal ini lagi. Sekarang, kau langsung katakan saja harganya. Lalu setelah itu, jangan pernah muncul lagi di depan anakku." Setelah itu, Marlina menambahkan lagi, "Seharusnya kau sangat jelas dengan statusmu. Dengan statusmu itu, kau sama sekali tidak layak untuk putraku, apalagi mempunyai rencana untuk menikah ke dalam keluarga Torresku. Lebih baik kau mengambil uang itu dan pergi sekarang. Jika tidak, nanti pada akhirnya kau malah tidak akan mendapatkan sepeser pun." Mendengar itu, Alicia langsung tertawa. Wanita ini benar-benar sangat sulit dihadapi. Bersikap ramah ataupun jelek juga tidak ada gunanya. Kalau begitu, 10 miliar, ujar Alicia dengan santai. Apa? Marlina langsung membeku ekspresinya. Apakah kau sudah gila? Ini muncul di wajahnya. Alicia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Lalu dengan tenang dia menatap balik tatapan Marlina dan bertanya, "Apakah menurut Tante, putra Anda tidak sepadan dengan harganya?" Saat Marlina mendengar ucapan Alicia itu, wajahnya langsung menggelap dan bertanya dengan marah, "Bagaimana mungkin putraku tidak bernilai 10 miliar? Itu dia." Alicia mengetuk-ngetuk meja dengan ringan, lalu sambil tersenyum dia berkata, "Kalau begitu, berikan saja 10 miliar. Bagaimanapun juga, putramu harganya melebihi nilai itu kan?" Marlina langsung tertegun sejenak dan akhirnya menyadari bahwa dia telah diserang secara agresif oleh Alicia. "Kau, wanita ini!" Marlina langsung berdiri dengan marah dan berkata, "Kau jangan coba-coba untuk memerasku ya. Kau ini hanya pelayan kecil yang tidak mungkin dapat menghasilkan $1 juta dalam seumur hidupmu. Berani-beraninya kau meminta 10 miliar. Pelayan?" Alicia mengangkat alisnya dengan bingung dan bertanya, "Bagaimana ceritanya aku menjadi pelayan?" Marlina juga terpana lalu menoleh untuk melihat Joyce. Joyce menelan salivanya dan mengikuti Marlina berdiri, kemudian berkata kepada Marlina, "Aku melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia mengenakan seragam pelayan kafe Skywall." Akhirnya Alicia paham masalahnya. Pantas saja Marlina yang seharusnya berteman cukup akrab dengan mamanya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya tadi. Ternyata gadis ini telah salah paham dan menduganya sebagai seorang pelayan. Alicia mengangkat bahu dan berkata, "Sepertinya kalian berdua telah salah paham. Aku bukan pelayan di sini." Marlina mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kalau begitu, mengapa kau mengenakan seragam pelayan? Jika bukan seorang pelayan, jangan gunakan statusmu yang tidak jelas itu untuk menggertakku." Alicia melirik Joyce selalu menoleh dan melanjutkan ucapannya kepada Marlina. "Tante Marlina, aku tidak tahu apakah kau bisa memberikan waktu untuk berduaan denganmu. Ada yang ingin kukatakan kepadamu. Jika kau memberiku waktu ini, aku akan menurunkan harga 10 miliar ini menjadi $10. Beri aku 10 menit, $10, dan aku akan meninggalkan putramu."
Dilan yang sedang bekerja lembut di kantor tiba-tiba bersin. Aceh, siapa yang sedang mengutukku? Di sini Marlina merasa sedikit tersentuh ketika dia mendengar ucapan Alicia. Tentu saja dia bisa memberikan 10 miliar, tetapi dia merasa tidak sepadan jika diberikan kepada rubah kecil itu. Tetapi jika hanya 10 dolar, Marlina juga merasa tidak enak hati seolah-olah putranya hanya bernilai 10 dolar. Dan pada akhirnya Marlina tidak bisa membantah ucapan Alicia dan bertanya dengan wajah cemberut, "Apa yang ingin kau katakan kepadaku?" Dia ingin melihat apa yang ingin dikatakan oleh si rubah kecil ini. Joyce yang berada di sebelahnya menatap dengan bingung tanpa alasan yang jelas. Dan entah mengapa saat melihat tatapan Alicia yang tenang, dia benar-benar tidak ingin meninggalkan Alicia sendirian dengan Marlina. Joyce tidak peduli dengan pengendalian dirinya yang biasa itu lagi, jadi dia langsung meraih lengan Marlina dan berkata, "Tante Marlina, kau jangan tertipu oleh siasatnya. Berikan saja uangnya dan kirim dia keluar dari Kyoto. Orang yang berstatus hina seperti dia paling pintar menipu orang dengan menggunakan siasat." Marlina tadinya juga berpikir seperti itu. Meskipun rubah kecil ini bukan pelayan, tetapi dia pasti bukan putri dari keluarga terhormat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia akan menjadikan hadiah untuk diberikan pada putranya? Tetapi dia juga tidak merasa bahwa ucapan Alicia dapat membuatnya terjebak. Memangnya siapa dirinya? Mana mungkin ada rubah kecil yang bisa menaklukkannya hanya dengan beberapa kata. Marlina melirik Joyce lalu menepuk-nepuk lengannya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir Joyce, kau keluar dulu dan tunggu aku di luar. Dia tidak dapat melakukan apa-apa terhadapku." Joyce masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia juga khawatir akan membuat Marlina tidak senang. Jadi mau tak mau dia menelan kembali semua ucapan yang ingin diucapkannya. Gadis itu hanyalah seorang rubah kecil. Dia pasti tidak akan bisa menaklukkan Marlina, apalagi dia juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia tidak boleh membuat pikiran kacau hanya karena melihat penampilan Alicia saja. Lalu sambil menarik nafas dalam-dalam, Joyce memaksa dirinya untuk tenang kemudian mengambil tasnya dan pergi. Begitu pintu ruang VIP ditutup, kelembutan di mata Marlina langsung sirna. Dia adalah Mama Dilan dan dia juga telah melalui badai dan gelombang bersama-sama dengan Papa Dilan. Meskipun semakin hari dia semakin tua, tetapi energi mematikan yang terkubur di tulangnya sama sekali belum pudar. Lalu dia menatap Alicia dengan dingin dan berkata, "Sekarang katakanlah, kau hanya punya waktu 10 menit. Alicia tidak keberatan dengan sikap Marlina. Alicia memang bukan orang yang Marlina bayangkan, bahwa dia ingin menjadi ponik ataupun demi untuk mendapatkan status tinggi, lalu menikah ke dalam keluarga Torres. Masalah Marlina menyukainya atau tidak, Alicia sama sekali tidak peduli. Dia hanya ingin mendapatkan jawaban yang ingin dia ketahui saja. Alicia berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, tidak perlu 10 menit. Aku hanya akan mengajukan 3 pertanyaan, dan setelah itu aku akan pergi begitu Anda selesai menjawabnya." Di dalam hati Marlina muncul banyak keraguan dan pertanyaan, lalu dia mengerutkan keningnya dan bertanya, "3 pertanyaan yang mana?" Lalu Alicia mengambil foto dari tangannya, kemudian berbalik dan menyodorkan foto itu ke depan Marlina.
Dengan tak sabar Marlina menatap foto di atas meja itu. Lalu saat dia melihat orang yang ada di dalam foto, mata Marlina langsung membeku. Orang yang ada di foto itu tidak lain adalah Sharon, teman lamanya yang sudah meninggal. Dia menatap Alicia dengan tatapan kaget dan tak percaya. Rubah kecil ini sangat mirip sekali dengan Sharon dalam hal penampilan dan perangainya. Dia juga memiliki foto Sharon. Apakah jangan-jangan dia? Sesaat berikutnya Alicia berkata, "Sepertinya kau memang benar-benar mengenal mamaku." Saat ucapan itu dilontarkan, mata Marlina menyusut menjadi sebuah titik hitam karena terkejut. "Kau?" Dia menunjuk wajah Alicia dengan tidak percaya. Untuk sejenak dia tidak bisa mengucapkan kalimat dengan lengkap. Lalu dengan tenang Alicia mengangguk dan berkata, "Kau tidak salah dengar. Aku memang putri dari Sharon. Namaku Alicia." 3 tanda seru muncul di benak Marlina. Dia sudah bertanya banyak sekali mengenai Alicia kepada si pengurus rumah tangganya, tetapi dia lupa untuk menanyakan namanya. Jika dia tahu bahwa gadis di depannya ini bernama Alicia, mungkin sejak awal dia sudah dapat menduganya. Lalu setelah beberapa saat, Marlina seakan sadar kembali dari keterkejutannya. Sambil menelan ludahnya, dia bertanya, "Bukannya 10 tahun yang lalu kau telah diculik oleh seorang penculik anak?" Dan pada saat itu dia sangat menyesal ketika mengetahui bahwa Sharon telah meninggal dan putri satu-satunya juga menghilang. Dia bahkan pernah ikut membantu mencarinya, tetapi karena situasi di rumahnya sendiri juga sedang terlalu kacau pada saat itu, jadi dia juga tidak punya terlalu banyak energi untuk membagi pikirannya. Kemudian masalah mencari orang pun terhenti begitu saja. Alicia mengangguk sedikit dan berkata, "Iya, benar. Tetapi aku diselamatkan oleh orang baik kemudian karena aku mengalami demam tinggi. Jadi aku kehilangan ingatanku. Aku tidak pernah dapat menemukan jalan untuk pulang. Dan baru beberapa waktu yang lalu, aku pulang ke rumah David. Setelah aku pulang, ada banyak hal yang harus aku lakukan. Jadi baru sekarang aku punya kesempatan untuk bertemu denganmu, Tante." Emosi batin Marlina terasa rumit untuk sementara waktu ini. Dia telah memaki Alicia dengan sebutan rubah kecil sedari tadi, tetapi sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata Alicia adalah putri dari mantan sahabatnya. Ini terlalu, tetapi sepertinya Alicia bisa menebak apa yang dia pikirkan. Lalu dengan bijaksana Alicia berkata, "Tante tidak perlu merasa menyesal karena kau tidak tahu siapa aku sebelumnya. Jadi sikap dan reaksimu tadi itu bisa dimengerti. Dan jika kau membenciku karena mengira aku adalah hadiah yang diberikan orang lain kepada Dylan sebagai pasangan tidurnya, aku bisa menjelaskannya kepadamu. Semua itu hanyalah sebuah kecelakaan. Tak ada yang terjadi di antara aku dan Dylan. Kami hanya berteman. Jadi kau tak perlu khawatir bahwa aku ingin menikah ke dalam keluargamu demi mendapatkan status yang tinggi." Wajah Marlina terasa sedikit panas. Alicia yang seorang junior saja bisa memiliki pikiran yang begitu bijaksana, sedangkan dia yang seorang panatua malah berpikiran begitu dangkal. Marlina mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku minta maaf kepadamu atas kekasaran aku sebelumnya. Tadi kau mengatakan ada 3 pertanyaan yang ingin kau tanyakan kepadaku. 3 pertanyaan apa saja? Silahkan kau tanyakan."
Dan pada saat ini pandangan Marlina kepada Alicia benar-benar berbeda. Alicia mengepalkan telapak tangannya sedikit dan bertanya, "Apakah kematian mamaku benar-benar hanya karena bunuh diri?" Tiba-tiba Marlina menatap Alicia dan matanya mengeruh. Dia menatap Alicia lekat-lekat kemudian bertanya, "Apakah kau curiga kepada papamu dan Selena?" Alicia langsung mengangguk. "Iya, benar." Marlina menghela nafas dan berkata, "Aku juga curiga kepada mereka. Jadi aku pergi untuk menyelidikinya secara diam-diam. Tetapi sayangnya, aku tidak menemukan apa-apa. Entah karena mereka melakukannya dengan sangat rapi, atau mungkin bukan mereka yang melakukannya." Alicia tampak serius selalu mengerutkan keningnya dan berkata, "Tetapi jika bukan karena mereka, aku benar-benar tidak dapat memikirkan siapa lagi yang mungkin ingin membunuh ibuku. Mendengar dari nada bicara Anda, juga seharusnya Anda tahu dengan jelas bahwa mamaku bukan orang yang bisa memilih untuk bunuh diri." Marlina menatapnya lekat-lekat dan berkata, "Karena kau telah menemukannya, kau dapat menjalani hidupmu dengan tenang sekarang. Jangan lagi mencari bayang-bayang masa lalu. Terkadang lebih baik tidak mengetahuinya. Orangnya juga sudah meninggal. Meskipun kau mengetahui kebenarannya, tetapi apakah orangnya bisa hidup kembali?" Alicia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata, "Setidaknya aku bisa membantu mamaku untuk membunuh musuhnya. Jika dia dapat mendengarmu dari langit, dia juga pasti akan berharap kau dapat menjalani hidupmu dengan tenang." Alicia menggelengkan kepalanya. "Tujuan aku kembali ke sini adalah untuk menemukan kebenaran dan membalaskan dendam mamaku. Jika hal seperti ini saja aku tidak dapat melakukannya demi mamaku, berarti mamaku telah sia-sia melahirkan aku." Marlina kembali menatap Alicia dengan kagum, namun kemudian dengan enggan dia mengibaskan tangannya. "Tetapi aku benar-benar tidak bisa membantu dalam masalah ini. 10 tahun yang lalu ketika aku menyelidikinya pun, aku tidak dapat menemukan apapun. Apalagi sekarang, bukti yang seharusnya ada juga pasti sudah hilang." Alicia memang tidak berharap untuk mendapatkan jawaban pasti dari Marlina, tetapi asalkan dia mengetahui bahwa mamanya bukan tipe orang yang bisa memilih untuk bunuh diri itu sudah cukup. Pertanyaan kedua. Alicia mengeluarkan 2 lembar kertas dari sakunya dan menyodorkannya kembali ke depan Marlina. Marlina dengan tidak sabar langsung mengambilnya dan melihatnya dengan serius. Ketika dia membaca sampai kalimat terakhir, mata Marlina bergetar dan menatap Alicia dengan terkejut. Kali ini tatapannya bahkan tampak lebih terkejut daripada saat dia mengetahui bahwa Alicia adalah putri Sharon. "Kau," suara Marlina bergetar, Kau bukan putri kandung David?" "Benar sekali." Alicia mengangguk. "Aku bukan putri kandung David, tetapi aku adalah putri kandung mamaku. Aku telah membaca buku harian mamaku. Aku ingin tahu siapa papa kandungku. Kau adalah teman baik mamaku. Kau pasti mengetahui sesuatu mengenai ini, kan?" Wajah Marlina benar-benar pucat, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat menakutkan. Lalu dia mengangguk kemudian menggelengkan kepalanya dengan tajam. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Mamamu itu orangnya pendiam.
dan tidak banyak bicara, dia tidak akan memberitahuku mengenai hal ini. Alicia mengenyitkan keningnya. Tante Marlina, apakah kau tahu bahwa ekspresimu telah mengkhianatimu? Mengapa kau begitu takut? Marlina melirik ke kiri dan ke kanan dengan tatapan ngeri lalu membuat gerakan diam. Shh, jangan bicara lagi. Jika kau ingin menjalani kehidupan yang baik, jangan pernah membahas ini lagi. Sambil berbicara, Marlina meletakkan sertifikat tes DNA itu pada tempat dupa yang ada di sebelahnya dan membakarnya. Alicia sama sekali tidak menghentikannya dan bertanya dengan marah, "Tante Marlina, apa yang sedang kau lakukan?" Marlina meraih tangannya dan tidak berbicara lagi sampai api melahap habis semua kertas itu. "Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Nak, dengarkan aku. Kau tidak boleh menyelidiki masalah ini lagi.